Oke, balik lagi di channel Solo Studio. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membaca kartu memori seperti ini. Jadi ini adalah kartu memori dari kamera ya. Kalau misalkan kalian punya kamera DSLR ataupun mirrorless, biasanya untuk penyimpanan data menggunakan memori dengan jenis yang seperti ini ya. Dan untuk yang ini SDHC ya, kalau kalian lihat. Dan kalau untuk yang satu ini adalah microSD, yang mana kalau misalkan kalian lihat di sini untuk dari segi ukuran, untuk memori kamera mirrorless atau DSLR yang ada di sebelah kiri ini lebih besar ketimbang microSD yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, untuk memori microSD kan biasanya kalau misalkan kalian ingin membaca data dari memorinya, itu kan kalian tinggal memasukkan memorinya ke slot yang ada di HP kalian, tinggal dimasukkan, nanti otomatis si datanya akan terbaca di HP kalian. Tapi berbeda dengan untuk memori yang ini memori yang dari kamera mirrorless saya, dan untuk membaca data yang ada di dalamnya di HP saya itu harus menggunakan sebuah alat yang namanya ini ya. Kalau misalkan kalian lihat alatnya ini adalah apa namanya, kemarin saya lupa namanya, cuma nanti saya akan kasih gambarnya, dan untuk link pembeliannya mungkin saya akan taruh di deskripsi video. Nah, jadi ada yang harus kalian perhatikan ketika kita ingin membeli sebuah alat ini. Jadi yang pertama itu biasanya ketika saya ingin membeli sebuah alat yang ini, itu kemarin ada berbagai macam variasi, dan untuk yang saya beli ini cuma ada dua ya untuk lubangnya. Jadi yang pertama ini untuk microSD, dan yang kedua ini adalah yang SDHC yang kalau kalian lihat di sini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi cuma ada dua lubang ya, atau dua slot di sini kalau kalian lihat. Dan untuk yang satu variasinya lagi adalah biasanya di sebelah sini ada untuk yang memasukkan flash disk, biasanya USB tipe 2 ya kalau nggak salah. Cuma saya membeli yang ini saja yang lebih murah, dan memang saya butuh cuma untuk memasukkan memori yang besar ini ya ke HP saya untuk ya intinya supaya bisa terbaca di HP saya. Oke, jadi sebelum kalian membeli alat ini, pastikan untuk portnya itu sesuai dengan HP yang kalian punya ya. Jadi di sini saya menggunakan HP yang portnya ini USB tipe C, dan kalau misalkan kalian menggunakan port yang lain ini juga harus sama ya. Jadi ketika dicolok ini bisa masuk. Oke, jadi caranya sebenarnya sangat gampang sekali. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini ada ikon ya di sini. Kalian tinggal masukkan saja memorinya seperti ini. Tinggal masukkan. Kalau sudah masuk, ini tinggal colok ke port yang ada di sini. Tinggal colok sampai dipastikan ini benar-benar masuk ya. Dan kita lihat dulu. Biasanya di sini akan ada notifikasi. Kita tunggu beberapa saat ya di sini. Kalau misalkan belum masuk atau belum ada notifikasi, kita ulangi dari awal lagi. Terkadang memang belum terbaca ya di sini. Dan kalau misalkan belum terbaca, kita cabut dulu, terus kita coba lagi. Ini pastikan posisinya sudah betul, dan kita coba colok lagi di sini. Kita coba colok. Nah, ini ada. Kita pilih OK. Di sini kalian bisa lihat. Di sini saya akan coba masuk ke ke file manager bawaan dari HP-nya. Di sini kita coba. Nah, kalian bisa lihat ini memori penyimpanan internal yang sebelah atas, dan untuk yang sebelah bawah ini adalah yang USB 1. Ini berarti yang memori ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita tinggal ini aja, tinggal pilih. Terus di sini mungkin kalian bisa cari ya, untuk misalkan kalian ingin melihat foto-foto yang ada di memori kamera kalian ya. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa bisa lihat foto mana yang ingin kalian pindahkan misalkan, atau ingin kalian lihat. Dan untuk cara memindahkannya ini sama. Jadi gampang sekali, kalian tinggal salin, terus kalian pindahkan ke memori internal atau kartu memori kalian. Di sini mungkin saya akan coba lihat satu foto lagi ya. Ini satu foto. Nah, foto yang ada di kamera HP saya, maksudnya di kamera mirrorless saya.
dan untuk memindahkannya ini juga gampang ya. Ini satu foto lagi. Nah, ini fotonya. Terus kalau misalkan sudah dipindah, misalkan di sini saya tidak akan menunjukkan cara memindahkan filenya karena caranya sangat gampang sekali, seperti memindahkan file yang biasa kita gunakan ya, gampang sekali. Jadi yang akan saya beri tutorial atau tunjukkan lagi adalah bagaimana caranya kalau misalkan kita sudah selesai misalkan melihat data atau memindahkan data dari memori yang ada di sini ke HP yang kalian punya misalkan. Itu kalian jangan sampai mencabut ini langsung ataupun mencabut ini secara langsung ya. Jadi ada cara atau metode yang memang lebih aman. Jadi kalau misalkan kalian cabut langsung dari memorinya atau dari sininya, dari colokan portnya, itu biasanya kadang ininya cepat rusak dan bahkan bisa jadi korup data yang ada di dalam memorinya. Jadi untuk cara amannya, kalian pilih yang ikon titik 3, terus pilih lepas. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa cabut portnya. Kalian tinggal cabut. Nah, seperti ini. Ini sudah aman sekali dan data yang ada di sini aman, tidak akan korup ataupun rusak. Oke, caranya mungkin kurang lebih seperti itu, dan untuk di video kali ini saya cukupkan sekian dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terus kalau misalkan kalian ingin request video tutorial, kalian bisa request ke halaman Facebook kita di Solo Studio Project, ataupun kalian misalkan ingin request langsung ke akun Facebook saya juga silahkan. Jadi nanti di pencarian Facebook kalian tinggal ketik saja Dena Bulak situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.